Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang khususnya beragama Buddha. Pada hari ini kita berjumpa untuk memulai pelajaran kita yang pertama di kelas 4 ya. Jadi untuk pelajaran kita yang pertama ini kita akan membahas tentang perayaan membajak sawah. Perayaan membajak sawah ini dilakukan atau menjadi tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana, yaitu kerajaan Kapilavastu. Jadi setiap tahun perayaan membajak sawah ini dilaksanakan. Kemudian tepatnya waktu itu saat Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun, Raja Suddhodana mengajak Pangeran Siddhartha untuk mengikuti atau menyaksikan perayaan membajak sawah ini. Jadi semua warga istana yang ada di istana itu diajak, para menteri dan sebagainya diajak untuk ikut serta dalam perayaan membajak sawah. Ya. Dalam perayaan membajak sawah ini dilaksanakan begitu meriah, orang-orang bersorak-sorai, bergembira dan sebagainya. Karena perayaan membajak sawah adalah perayaan yang sangat spesial, sangat dinantikan oleh keluarga kerajaan pada saat itu. Pada saat perayaan membajak sawah, ketika perayaan membajak sawah ini berlangsung, ya, Pangeran Siddhartha itu melihat seekor burung elang. Burung elang itu menukik tajam menyambar ular hingga mati. Jadi burung elang kan makanannya ular. Jadi Pangeran Siddhartha melihat burung elang itu terbang, menukik ke bawah, kemudian menyambar seekor ular hingga dia mati. Ya. Pangeran Siddhartha merasa kasihan melihat kenyataan yang dilihatnya, kemudian kenyataan yang terjadi di alam nyata. Ya. Bahwasanya banyak makhluk yang saling membunuh. Kemudian selain itu, ya, Pangeran Siddhartha juga melihat para menteri, ya, karena dalam membajak sawah itu tentu menggunakan kerbau atau sapi, ya. Tapi khususnya di perayaan membajak sawah ini menggunakan kerbau. Ya. Jadi karena menggunakan kerbau, maka kerbau-kerbau itu dipukul. Para menteri dan para keluarga kerajaan yang mengikuti perayaan membajak sawah ini memukul kerbau-kerbau sehingga kerbaunya mau bergerak. Melihat ini, Pangeran Siddhartha juga kasihan karena hewan-hewan atau binatang disiksa oleh para menteri dan keluarga kerajaan lainnya. Melihat hal ini, Pangeran Siddhartha berteriak, "Cukup ayah, hentikan." Jadi kepada Raja Suddhodana, Pangeran Siddhartha bilang, "Udah, jangan lagi." Ya, tapi Raja Suddhodana hanya tertawa sambil bilang, "Ya memang harus seperti inilah kegiatan membajak sawah." Jadi setelah mendengar jawaban ayahnya, akhirnya Pangeran Siddhartha mencari tempat untuk berdiam, ya. Mencari tempat yang tenang untuk berdiam dan melaksanakan meditasi. Kalau Pangeran Siddhartha masih umur 7 tahun, dia sudah pandai bermeditasi. Nah, kita juga harusnya pandai melaksanakan meditasi, apalagi sekarang sudah kelas 4 SD, ya, jadi harus pandai bermeditasi. Nah, kita kembali ke papan tulis. Saat melakukan meditasi, Pangeran Siddhartha mengambil objek atau melakukan meditasi dengan memperhatikan keluar dan masuknya napas. Fokus, napas masuk, napas keluar, terus konsentrasi hingga dia benar-benar merasakan ketenangan. Ya. Setelah sekian lama bermeditasi, Raja Suddhodana menyadari bahwa ternyata Pangeran Siddhartha tidak ada di sekitar mereka. Akhirnya mereka semua pergi mencari di mana Pangeran Siddhartha.
Setelah dicari, ternyata Pangeran Siddhartha ditemukan sedang bermeditasi di bawah sebuah pohon jambu. Dan di situ sebuah keajaiban terjadi. Bayangan pohon, misalnya ini pohon, Pangeran Siddhartha di bawahnya. Bayangan pohon ini walaupun matahari sudah bergeser ke arah barat, bayangan pohon ini tidak bergeser sedikit pun dan tetap meneduh, membuat teduh Pangeran Siddhartha yang sedang melaksanakan meditasi. Itu sebuah keajaiban yang terjadi waktu itu. Melihat keajaiban itu, Raja Suddhodana terkejut, kemudian segera bersujud kepada Pangeran Siddhartha, pada anaknya, ya. Bersujud memberikan hormat kepada Pangeran Siddhartha yang telah mampu melaksanakan meditasi dan menciptakan sebuah keajaiban. Ya. Baik, materi kita cukup untuk hari ini. Tugas di rumah, ya. Nanti boleh cari dari buku ataupun internet mengenai materi tentang perayaan membajak sawah. Ingat ya, boleh dari buku ataupun internet tentang materi perayaan membajak sawah. Ya, baiklah. Saya rasa cukup pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Sabya Satta Bhawan